friends, welcome back to Yes It Talks. I share loves and good vibes video to you all. Halo ladies and gents. Hari ini aku nggak sendirian, aku ditemenin oleh seorang wanita cantik di sebelah aku. Siapa namanya? Boleh kenalin ke ladies and gents di rumah? Hai ladies and gents, namaku Lady Diana. Kalian bisa panggil aku Lady atau Diana. What? Lady Di? Yes, Siapa tuh yang kasih nama? Papa atau mama? dua-duanya, both of them. Oh, apa yang membuat mereka akhirnya memutuskan memberi nama kamu itu Lady Di? Karena papa suka sama Lady, sosok Lady Diana. Dan kebetulan mama ingin namaku ada Diana ya, jadi pas banget kan. Oh, disambungin. Yes. Tapi bukan karena suka sama Lady Diana. Suka juga sih papa, tapi yang suka. Apa tuh yang disukain dari papa oleh sosok Lady Diana? Anggun. Anggun, berarti kamu anggun juga ya? Iya. Iyalah, seperti high value woman di rumah. Oke, aku mau tanya-tanya nih sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita. Kegiatan kamu saat ini apa sih, Lady? Saat ini aku sedang berkuliah dan saat ini juga adalah tahun terakhirku di universitas. Aku skripsi, magang, dan full time. Wah, hebat. Full time? Iya. Kamu belum lulus tapi kamu udah full timer gitu? Iya, sudah. Wah, keren banget ya. Terus kamu punya Instagram nggak? Punya. Nah, boleh di-share ya? Apa nama Instagram kamu? Lady Diana _Natalia. Oke, aku bakalan cantumin juga nanti linknya di description box ya. Silahkan Jangan lupa follow. Ayo buat kalian semua ladies and gents yang di rumah, sebelum kita lanjut lagi ke videonya, jangan lupa juga untuk like, subscribe channel Yes It Talks. Aku tunggu sekarang juga. 1, 2, 3. Thank you. Oke, Lady Diana. Kali ini kamu berpacaran atau single nih? Aku saat ini berpacaran. Berpacaran. Yes. Sekarang usia kamu berapa? 20 tahun. 20 tahun. Nah, selama 20 tahun hidup kamu ini udah berapa kali sih kamu pacaran? Kurang lebih 3 kali sih, Kak. Oh, 3 kali. Yes. Oke, nah selama kamu pacaran itu 3 kali tadi ya? Iya. Selama kamu pacaran 3 kali itu, kamu pernah nggak sih suka sama cowok duluan? Oh, jelas pernah dong. Jadi dari 3 cowok ini Beda. Oh, enggak, beda. Jadi yang jadi pacar itu karena mereka suka duluan sama aku. Oh. Yang nggak jadi pacar itu yang aku duluan suka. Oh, malah gitu ya? Iya. Aneh ya? Malah Aneh. justru yang kamu duluan suka malah nggak jadi pacar nih? Iya, Oh, enggak. gitu. Nah, itu kira-kira udah lama atau baru-baru ini? Udah lama banget. Oh, jadi yang kamu suka duluan itu udah lama banget ya? Nah, kalau menurut kamu nih, wanita atau cewek itu boleh nggak sih suka sama cowok duluan? Boleh. Boleh. Oh gitu. Jadi nggak harus diwajibkan ya harus cowok yang Enggak. suka kita duluan. Iya, Jadi kita boleh. kita punya hak ya untuk suka duluan sama cowok. Oke. Nah, ketika kamu suka sama cowok duluan itu, apa tuh yang kamu lakuin? Yang pertama sih ya, jangan mengejar. Ya, Jangan apa? Mengejar? jangan terlalu mengejar. Jadi kan kebiasaan cewek zaman sekarang tuh dia suka, dia tunjukkan, dia kejar. Nah, itu yang salah. Kita boleh suka sama siapapun, kita boleh suka sama cowok yang kita sukai atau cowok idaman kita, itu boleh banget. Tapi yang kita tidak boleh lakukan adalah ketika kita mengejar, ketika kita confess soal feeling kita. Oh, berarti big no-no ya kalau misalkan bagi cewek yang suka sama cowok untuk confess their feelings first ya. Yes. Tapi tadi kamu ada sempat ucapin kalau tunjukin. Kalau kita suka sama cowok kita nggak boleh tunjukin. Maksudnya nggak boleh tunjukin itu tunjukin kayak gimana? Tunjukinnya tuh kayak bener-bener kamu tuh cinta mati banget sama dia, kayak Tergila-gila iya, gitu tergila-gila, nggak ada cowok lain selain dia gitu. Itu nggak boleh. Nah, tapi ada juga nih statement-statement di luar sana yang mengatakan bahwa ketika cewek suka sama cowok itu boleh kok kita tunjukin. Nah, itu kira-kira cara menunjukkan kita suka itu bagaimana caranya supaya ibaratnya itu kalau di mata kamu tuh sah gitu kalau cewek Iya. suka sama cowok. Kalau di mata para cowok untuk kita
untuk cowok nih ya suka sama kita atau bikin dia baper sama kita itu gampang banget sebenarnya cowok adalah dengan kamu tuh terlihat menyenangkan tuh dalam artian pas ngobrol itu tuh nyambung. Terus juga nggak melulu soal cinta yang dibahas tapi soal hobi kamu ya, betul. Terus apa yang kamu suka, apa yang sedang kamu jalani dalam hidup ini, dan itu buat mereka tuh benar-benar jatuh cinta sama kamu. Kenapa aku bilang jatuh cinta? Karena dalam pandangan pria sama wanita tuh beda. Kalau wanita bisa cinta dengan kenyamanan, tapi kalau pria di saat dia melihat kamu, di saat paling cantik dia melihat kamu tuh bukan soal dandanan, tapi soal bagaimana kamu mengekspresikan hidup gitu. Oh, ya, Wow. I see. Jadi dia akan tertarik sama kita karena melihat kita itu menyenangkan, terus kita tahu ya bahagia, terus kita tahu apa yang kita mau, apa yang kita suka gitu kan. Lalu nih, ada nih ya, aku pernah melihat wanita-wanita ataupun pria-pria ya, ketika dia suka sama cowok, ketika dia suka sama lawan jenisnya, dia jadi menyukai apa yang lawan jenisnya itu suka. Contohnya, misalkan sebelum aku kenal pria A gitu ya, aku tuh nggak suka keramaian, tapi karena dia suka di keramaian, terus aku jadinya memaksakan diri aku untuk suka di keramaian. Kira-kira menurut Lady itu kayak gimana? Apakah itu salah satu contoh kita menunjukkan kita sama cowok itu tapi di negatif side, atau itu malah justru positif side? Itu ke negatif side ya, say. Kenapa? Karena kalau memang kamu punya standar di mana memang kamu nggak suka nih sama di standar itu, kamu udah bilang nih kamu tidak suka keramaian dan lain-lain seperti itu, dan kamu malah mentoleransi standar kamu, itu artinya kamu sedang membuka pintu penderitaan buat hidup kamu. Gitu. Jadi jangan pernah mengabaikan standar yang kamu punya, karena standar itu apa? Kamu buat standar itu supaya apa? Supaya kamu bahagia kan. Nah, dan ketika kamu memaksakan apa yang bukan kamu inginkan di dalam hidup kamu, malah jadinya apa? Jadinya kamu menjadi orang lain. Jadinya iya, dia nggak tertarik sama kamu, dia bosen lama-lama, dan dia bakal treat kamu like a shit. Wow, ternyata dampaknya besar sekali ya. Jadi justru kalau kita memang tahu ya apa yang sebelumnya kita suka, apa yang kita lebih prefer, kita mendingan stand aja untuk apa yang kita suka itu gitu ya. Jadi kita jangan merubah diri kita menjadi dirinya gitu ya, untuk mendapatkan cinta dia mungkin ya, atau bikin dia suka sama kita malah justru merubah diri kita, akhirnya kita kehilangan jati diri kita. For example ya, aku pernah punya teman, dia itu suka banget ya warna pink. Ini sebelum dia menjadi high value woman ya, dia itu suka banget warna pink, dan si cowok yang sebelum dia jadi high value woman tuh dia nggak suka sama cewek yang suka pakai baju warna pink, dan dia ikutin apa kata si cowok ini. Akhirnya dia nggak pakai tuh baju warna pink, baju kesukaannya. Jadinya apa? Jadinya gampang diatur-atur, jadinya nggak dihargai pendapatnya, karena dari sekedar sesimpel baju warna kesukaan aja dia nggak bisa mempertahankan itu. Gitu. Jadi gimana dia mau dihargai ya kan? Kalau dia nggak bisa menghargai pilihan dia sendiri gitu. Bener sih ya. Berarti itu ibaratnya kayak puzzle nggak sih? Atau nggak magnet? Contohnya kamu magnet negatif, terus cowok kamu magnetnya positif. Akhirnya pas lagi ditempelin klik gitu kan. Nah kalau misalkan kamu negatif, lalu pasangan kamu positif, terus kamu mencoba untuk menjadi positif nih sama kayak dia, akhirnya jadi tolak menolak nggak sih? Bener, ya kan? Malah kalau misalkan kalian bisa menjadi diri kalian masing-masing, kalian memiliki warna yang berbeda, tetapi kalian bisa saling menghargai, ya kan? Itu bagus banget. Nah itu bagus banget, dan saling menerima satu sama lain. Nah itu baru yang positif side ya. Oke. Kamu memang udah berapa lama sih mendalami atau menyukai concern ke hal-hal seperti ini, hubungan love relationship seperti ini? Aku mulai dari Februari sih. Februari tahun ini. Kenapa tuh? Apa yang membuat kamu menyukai dunia relationship atau love, atau ya seperti inilah yang kita bicarakan? Karena kebanyakan
dulu ya, sebelum aku jadi yang kayak sekarang, mengerti gimana konsep menjadi feminine energy, itu dulu aku bener-bener yang ada di hubungan toksik, terus susah nge-attract cowok-cowok yang high value man ke dalam hidup aku, karena dari lingkungan aku aja toksik. Gimana ibaratnya cowok-cowok yang high value man tuh ngelihat ke aku, kan nggak mungkin, ibaratnya tuh kayak mimpi lah ya di siang bolong, nggak mungkin terjadi. Nah, ketika aku down, ternyata di situ Tuhan kirimkan salah satu sahabatku di dalam hidupku, dan dialah yang memberitahu aku tentang I feel woman, I feel man, law of attraction, seperti itu. Jadi lama-lama aku juga mulai belajar, oh seperti ini, oh seperti ini. Sebenarnya aku tahu lo itu udah lama, cuman bener-bener baru ngehnya tuh tahun ini sih. Oke, berarti awakeness-nya tahun ini ya. Oke, kalau dulu-dulu waktu kamu suka sama cowok itu, kamu pernah nggak punya pengalaman kamu confessing duluan? Pernah. Lalu Pernah. apa yang terjadi tuh saat kamu confessing your feelings first? Nggak dihargain guys. Oh, nggak dihargain? Nggak. Jadi di mata para cowok tuh man born to be a hunter. Jadi ketika itu di switch jadinya girls yang mengejar, ya udah jadinya mereka tuh bakalan ilfeel, terus nge-treat kita like a shit, terus jadi kayak nyepelein perasaan kita gitu, karena oh gue gampang kok dapetin dia, gue nggak perlu effort apa-apa, dia udah suka sama gue. Oh gitu. Tapi belakangan ini nih banyak banget statement-statement yang bermunculan di luar sana yang beranggapan bahwa cewek itu nggak boleh diem aja. Cewek itu zaman sekarang ya, sekarang tuh udah zamannya emansipasi. Nah, menurut kamu emansipasi di sebuah hubungan itu boleh nggak sih? Emansipasi yang seperti apa dulu? Kalau emansipasi yang saling membantu dalam pekerjaan, misalkan pekerjaan rumah tangga, misalkan katakan dia menikah dan dia saling membantu suami dan istri, itu nggak apa-apa. Teamwork tapi gitu ya? Teamwork jadinya. Tapi kalau misalkan emansipasinya lebih ke bentuk dia action duluan si cewek, nah itu yang gawat sebenarnya, karena pada akhirnya apa, dia akan narik cewek-cewek yang Cowok-cowok. iya, cowok-cowok maksudku. Iya. Cowok-cowok yang low value atau feminine energy. Oke, tadi kamu beberapa kali nih aku dengar kamu sebutin feminine energy, terus masculine energy. Boleh sedikit aja nih ya, sedikit kasih penjelasan gak sih kepada ladies and gents di rumah mengenai feminine and masculine energy? Jadi masculine energy itu adalah dimana energi kamu tuh lebih ke action, tindakan. Nah, yang biasanya seperti itu apa? Laki-laki. Nah, sementara yang feminim itu lebih ke intuisi, lembut, tenang, ceria. Seperti itulah. Jadi yang feminim ada di cewek juga, yang maskulin juga ada di cewek, tapi porsinya tuh nggak boleh yang maskulin lebih banyak. Contoh, femininnya 70%, maskulinnya 30%. Kenapa? Kalau femininnya 100%, kamu jadi gampang nangis, cengeng, takut ngambil gitu keputusan, iya. Jadinya nggak bagus juga. Kalau kalian maskulin di kerjaan itu malah bagus. Tapi kalau kalian feminin di kerjaan, ya kalian jadi gampang cengeng, nggak kuat lah ngadepin tantangan, istilah gitu. Tapi jangan lupa di switch gitu, di hubungan nggak bisa kalian bersikap maskulin, karena cewek ya harusnya feminin dan cowok ya harusnya maskulin. Oke, buat ladies and gents di rumah yang nonton video ini, kalau kalian memang penasaran untuk mengulas lebih dalam lagi mengenai feminine and masculine energy, kita mungkin akan buat satu video selanjutnya, sesi selanjutnya. Kalau memang kalian penasaran, boleh komen di kolom komentar ya, supaya kita buat video tentang masculine and feminine energy. Oke. Terus kalau misalkan menurut kamu nih, kira-kira dampak negatif kalau cewek itu confessing feelings atau nembak cowok duluan apa?
tadi seperti yang aku yang bilang. kamu bilang yang kamu bakal di treat like a shit. Yes, itu benar. Coba boleh dideskripsiin nggak ke ladies and gents semua, di treat like a shit itu seperti apa sih? Di treat kayak keset. Keset. Iya, benar-benar kayak keset. Kenapa aku bilang? Karena di saat kamu confess duluan, kamu harusnya itu kan tugasnya cowok, man's job. It's not girl's job, it's a man's job. Kenapa? Karena tindakan, action, balik lagi itu punyanya si maskulin. Ketika kita berinisiatif sebagai cewek nih, berinisiatif untuk menembak duluan atau confess duluan, artinya kita men-treat dia sebagai cewek, kita nih yang cowok. Jadi kayak kebalik energinya. Jadi tanpa sadar kamu akan meng-attract cowok-cowok yang akan nge-treat kamu like a shit. Like a shit tuh kayak gimana? Seperti misalkan dia nggak mendengarkan pendapatmu, dia nggak menghargai kamu sebagai wanita, terus dia menganggap karena kamu cinta mati sama dia, karena kamu yang suka duluan, karena kamu yang ngejar-ngejar duluan, Dia bisa semena-mena. iya dia semena-mena. bisa semena-mena. Oh gitu. Oke, kira-kira ada pesan-pesan yang Lady mau sampaikan ke ladies and gents di rumah terkait mengenai topik kita hari ini? Aku cuma mau pesan ya, bagi cewek-cewek yang saat ini lagi merasa mengejar-ngejar sesuatu atau begging, memohon-mohon Atau mungkin ke, yang sedang menunggu jodoh gimana? ya memohon-mohon ya, ini aku bahas ini dulu, yang memohon-mohon, kalau bisa ya, bisa, pasti bisa kok, belajar untuk stop itu, karena kalian nanti capek gitu loh untuk kedepannya akan ditreat seperti itu. Karena cowok itu, if he really wants you, you gonna know, ya, you gonna know. He will take action. Ya, bagi yang masih menunggu jodoh, seperti yang tadi kakaknya tanya ya, bagi aku sih kalian nggak usah fokus di satu nama yang kalian suka atau satu orang yang kalian suka sampai kalian mohon ya Tuhan aku pengen banget sama dia, nggak usah kayak gitu. Kamu fokus aja ke hobi, ke kerjaan kalian, terus ke cita-cita kalian, iya, terus perawatan lah, mempercantik diri, bikin diri kalian seneng dulu nih, nanti dari situ aura kalian akan terpancar cantik banget di depan. Jadi kita sendiri dulu, kita harus fokus ke diri kita supaya diri kita glow up. Yes. Jadi kalau ketika diri kita sendiri udah glow up, yang akan melihat kita bukan hanya satu orang yang tadi satu nama yang kita Iya. suka itu doang, bahkan banyak lagi, kita akan attract High banyak high value man. Oke, luar biasa banget sharing hari ini bersama Lady ya. Thank you so much Lady sudah bersedia untuk vlog bareng sama aku. Sampai jumpa di vlog selanjutnya bersama Lady. Dadah. Thank you for watching.